Halo Beders, masih dengan Doni dari Bed Urban. Channelnya horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia selalu punya cerita. Cerita kali ini yang mau gue bahas adalah kematian tragis seorang wanita cantik yang status sosial yang baik, relasi dengan temannya cukup baik juga, dan dikenal oleh orang tuanya adalah seorang anak yang berbakti. Namun, seorang wanita cantik ini ditemukan tidak bernyawa dengan kematian yang masih misteri. Seorang pramugari bernama Christine Angelica Dasera pada 1 Januari ditemukan tewas di dalam bak mandi. Pertama kali ditemukan adalah oleh seorang temannya. Malam sebelumnya, yaitu malam tahun baru, Christine Dasera menghabiskan malam tahun baru ini bersama dengan beberapa teman pria. Ada juga berita yang menyebutkan dia menghabiskan malam tahun baru dengan banyak pria. Ada yang menyebutkan 11 orang, ada yang menyebutkan 16 orang. Namun entah apa yang terjadi pada malam tersebut, akhirnya keesokan harinya Christine ditemukan tidak bernyawa. Akibat dari hipertensi yang berlebihan, karena ada tertulis yang seharusnya berat jantung itu cuma 300 gram, ini ditemukan 500 gram. Jadi sangat tinggi itu kandungannya. Dan disimpulkan juga dari cek darah Christine, darahnya mengandung metamfetamin ya. Darahnya mengandung metamfetamin. Narkoba lah. Jadi mungkin pada waktu itu malam tahun baru, Christine menghabiskan malamnya bersama dengan beberapa pria dengan menggunakan narkoba. Dari keterangan temannya, ada yang mengatakan Christine sempat mencurigai kalau dia diracuni atau bukan diracuni ya. Christine mencurigai kalau minumannya sudah dicampur dengan narkoba. Karena dia merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Dia merasakan pusing dan mual yang tidak biasanya. Karena berita ini cukup mencuat di berbagai media dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat setempat yang mencurigai kasus ini belum selesai, seorang mantan petinju Manny Pacquiao yang sedang yang dikatakan akan mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2022, dia mengeluarkan sejumlah uang sebesar 148 jutaan untuk informasi terkait kematian ini. Jadi ada hal-hal dan banyak sekali ditemukan kejadian kejanggalan dalam kasus kematian pramugari ini. Dari misalnya, kenapa saat ditemukan pertama kali oleh seorang temannya itu kok dia tidak mencurigai, apakah memang tidak terlihat luka lebam yang akhirnya terlihat di kaki Christine, di tangan, bahkan di sekujur tubuhnya. Apakah memang dia berpakaian pada saat itu juga tidak ada beritanya. Cuman yang pasti mayat Christine itu dibiarkan sampai jam 10 pagi sampai dikatakan tubuhnya itu sudah membiru. Dan kabarnya ditemukan juga balsem, betul ya, ada balsem ya, jadi mayatnya sudah dibalsem. Dari beberapa informasi yang gue dapatin soal kasus kematian Christine ini, ada beberapa teori yang mendukung. Teori pertama yaitu kasus yang dikatakan pemerkosaan oleh 11 orang. Tapi itu dipatahkan dengan pengakuan bahwa ke-11-nya itu adalah gay. Dari pengakuan mereka, dia dikatakan bahwa Christine itu orang yang baik dan senang bergaul dengan mereka, akrab. Tapi ada juga informasi yang mengatakan bahwa Christine itu tidak mengenal ke-11 orang itu. Dia cuma mengenal 3 orang saja yang laki-laki tulen. Dan mungkin salah satunya juga, apakah mungkin itu pembunuhnya juga kita nggak tahu. Nah, teori yang kedua adalah dari hasil otopsi yang ditemukan aneurism aorta atau pemecahan pembuluh darah yang diakibatkan oleh keracunan obat atau bisa juga dari narkoba. Kandungan narkoba yang cukup berlebihan atau mungkin obat bius yang cukup berlebihan, yang membuat akhirnya Christine meregang nyawa. Teori ketiga adalah yang mungkin salah satu dari temannya itu adalah pembunuh dan mungkin juga terjadi pemerkosaan
Cuman kan pemerkosaan nggak bisa, sebetulnya kalau pemerkosaan itu dari otopsi bisa dicek. Ada, tapi dari keterangan dokter yang otopsi itu nggak terjadi gesekan-gesekan di alat kelaminnya. Menurut pengakuan dokter otopsi, tidak ada gesekan-gesekan. Mungkin berarti kalau tidak ada gesekan-gesekan berarti dilakukan dengan suka sama suka dong. Kalau gesekan menyimpulkan pemerkosaan. Tapi kalau nggak ada gesekan berarti bukan pemerkosaan. Ya mungkin dari pengaruh, mungkin juga pengaruh dari narkobanya itu sendiri. Ya kejanggalan-kejanggalan dari temannya menemukan pagi. Oh iya, ada satu informasi lagi dari CCTV. Diperlihatkan pada jam 3 pagi, Christine sempat berciuman dengan seorang pria di luar kamarnya, betul ya? Di luar kamarnya. Dan jam 4 sore. Dan jam 4 paginya terlihat bahwa mereka membopong Christine masuk ke kamarnya. Nah, entah itu Christine sudah tidak bernyawa, tapi menurut pengakuan mereka menyangkanya Christine itu mabok berat. Akhirnya disimpan di kamar. Yang menjadi heran, kok ditaruhnya di bak mandi? Atau mungkin Christine pada waktu itu masih sadar mungkin ya. Dalam setengah ketidaksadarannya, dia berjalan ke kamar mandi, tiduran di bak mandi dan akhirnya meninggal. Atau mungkin pembunuhnya yang meletakkan dia di bak mandi. Nah, kasus ini masih misteri. Kasus ini masih belum terungkap dengan pasti, walaupun putusan hakim sudah ketok palu. Tapi banyak. Belum kok. Nah, kasus ini masih bergulir karena masyarakat masih penasaran, ingin kepolisian mengungkap betul-betul dan jelas, apalagi ibunya yang terbayang bahwa sebagai orang tua melihat anaknya meninggal dalam keadaan yang tidak lazim. Sudah pasti perasaan ibu itu tidak pernah salah. Christine berumur 23 tahun. Dan ibunya bilang, saya yakin bahwa anak saya dibunuh dan diperkosa. Namun siapakah pelakunya sampai saat ini belum ditemukan. Mungkin Beders ada informasi tambahan atau mungkin Beders punya informasi yang lebih detail, yuk berbagi. Saya selalu terbuka untuk itu. Saya Doni dari Peter Pan. Ciao.